kembali bersama kami dalam Apa Kabar Indonesia Malam, dan kita akan berdialog tentang bar, sebuah bar yang membuat heboh gitu ya, karena mengangkat atau menggunakan simbol-simbol agama Buddha. Bahkan ada patung sang Buddha di dalam bar tersebut yang tentu saja sebenarnya dianggap suci oleh para pemeluknya, tapi ini dipasang di tempat yang biasa menjual minuman keras. Tentunya ini menimbulkan kontroversi, dan saat ini sudah ada, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Daniel Johan ya, dari Koordinator Pers Majelis Agama Buddha Theravada. Selamat malam. Malam. Ya Pak Daniel, dan selanjutnya Pak Ade Supriyatna, Ketua DPRD DKI Jakarta. Selamat malam Pak Ade. Selamat malam. Sudah pernah ke Buddha Bar Pak Ade? Oh belum. Oh belum. Baik, saya mungkin langsung ke Pak Daniel ini. Pak Daniel, sebenarnya apa tuntutannya ya? Apa ditutup saja bar ini atau diganti namanya? Ditutup. Ditutup, mengapa demikian? Ya, pertama ditutup karena begitu banyak undang-undang yang dilanggar atas keberadaan Buddha Bar. Persoalan ditutup, mereka mau membuka dengan nama lain, silakan. Ya, tapi kita nggak mempermasalahkan. Ya, tapi untuk selama dalam perselisihan ini agar ditutup saja begitu tuntutan Anda. Tapi ada respon. Sampai saat ini Buddha Bar, pemilik Buddha Bar tidak memberikan respon apapun. Dan ya saya sangat berharap pemilik Buddha Bar juga bisa hadir bersama kita untuk berbicara. Kami sudah berusaha mengundangnya tapi belum berhasil ya tampaknya. Makanya, kapan kami sangat berharap secara terbuka kita berdialog, kita membahas masalah ini untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Selain itu juga menggugat misalnya ke Pemda atau instansi-instansi yang memberikan izin, Anda juga memprotes? Iya, kita akan melakukan PT-UN dan tidak akan pidana terhadap keberadaan Buddha Bar. Selama ini Pak Ade protes sudah terus bergulir, demonstrasi bahkan baik termasuk juga ke DPRD juga ya Pak Ade. Tapi tampaknya kenapa ini kok tidak tersentuh, masih saja tidak ada respon begitu Pak Ade. DPRD sendiri bagaimana menyikapinya? Jadi begini, yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat tentunya setiap apapun ya aspirasi masyarakat itu harus kita respon. Ya. Sebelum kita respon memang kita membuat kajian. Saya melihat dari apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita ya, dari umat Buddha, ini relevan untuk segera Pemda mengambil tindak lanjut. Nah, kenapa saya katakan relevan? Ya. Karena siapa sih yang memiliki nama Buddha itu? Kan umat Buddha. Ya. Kalau ditanya, kok di Prancis ada? Itu kan Prancis. Ya. Ya kan? Tapi di Indonesia, yang jelas sepengetahuan saya di Dewan, yang punya merek Buddha itu umat Buddha. Itu yang kita tahu. Nah, mungkin yang pertanyaan dari publik, kenapa ini kesannya lamban, baik Pemda DKI maupun instansi untuk sekedar menutup atau mengganti nama dari Buddha Bar, memberi peringatan. Apakah karena di belakang pemilik para Buddha Bar ini tokoh-tokoh penting? Kita tahu ada yang kabarnya ada yang milik anak salah satu capres kita begitu, mantan gubernur begitu. Ya kalau buat DPD ya itu nggak peduli siapa ya. Di belakang itu ada siapapun, karena ini kita bicara kan sebagai lembaga. Lembaga yang punya kewenangan, yang punya hak. Tapi mengapa ini sampai bisa lolos seperti ini? Anda melihat ada kaitannya seperti itu? Pada saat gubernur misalnya mengeluarkan izin, selama itu tidak ada reaksi, kita anggap ini masih dalam kewenangan gubernur dalam bentuk hak usaha, hak memberikan izin usaha kan itu, hak operasional usaha. Tapi begitu reaksi masyarakat, ini sudah kembali kepada Dewan selaku lembaga. Ya, reaksi kan sudah begitu banyak nih Pak Ade. Terus apa yang dilakukan DPRD kalau misalnya Pemda sendiri dalam hari ini gubernur tidak ada tindakan begitu, tidak ada respon? Ya memang gini, saya telah membuat surat kepada gubernur menyampaikan secara tegas, kronologis, termasuk disampaikan keberatan-keberatan. Bahkan di dalam analisa kita sempat membahas tentang dasar negara kita kan Pancasila. Ya. Dimana sila pertama yang harus dijunjung tinggi itu beda nilai-nilai mungkin di negara lain. Ya. Ya dasar negaranya mungkin tidak seperti dasar negara kita, Pak. Dimana Buddha sebagai bagian dari agama yang syah, ya, yang diakui, otomatis begitu ya? Otomatis itu dalam sila pertama itu. Ya. Jadi Barama, kalau bagi saya persoalan Buddha Bar bukan hanya persoalan teknis, tetapi persoalan fundament yang jauh lebih penting. Artinya kita tidak bisa membiarkan segala aspek kehidupan diukur dan direduksi hanya menjadi persoalan laba. Ya. Kita tidak bisa membiarkan laba terus-menerus menguasai dan mengalahkan hal-hal fundamental buat manusia. Ya. Persoalan spiritual, persoalan moralitas, persoalan etika. Sehingga bagi kami
ini bukan hanya persoalan umat Buddha, tetapi ini persoalan eksistensi kita sebagai bangsa. Karena saya melihat, kalau misalkan ada diskriminasi dari instansi untuk mengeluarkan surat izin beroperasinya Buddha Bar, itu sama saja kita memberikan peluang bagi penistaan terhadap agama-agama lain. Ya. Dan Apakah itu yang sejauh ini Pak Daniel penistaan agama, sementara dari masyarakat Buddha sendiri tidak seluruhnya menentang ya, ada kelompok-kelompok yang beragama Buddha justru mengatakan tidak apa-apa, atau di tempat-tempat lain, di hotel-hotel juga sering dipasang patung Buddha sebagai hiasan di tempat-tempat lain, dan Buddha Bar ini juga sudah cabang ke-9 ya, di negara-negara lain juga banyak seperti ya, itu. di negara lain ada judi, di sini Ya. tidak boleh. Di negara lain ada tarian telanjang, di sini tidak boleh. Iya, tentunya beda ya. Artinya, kalau di negara Malaysia, di negara Singapura, di negara Thailand, bukan negara Pancasila, dia tidak membolehkan berdirinya Buddha Bar. Di Indonesia yang memiliki Pancasila, kenapa membiarkan dan instansi memberikan izin terhadap berdirinya Buddha Bar? Artinya, persoalan Buddha Bar, persoalan kebangsaan kita. Baik, sudah ada penelpon yang akan bergabung. Kita sapa dulu dari Pak Toto di Jakarta. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Toto. Silakan. Saya mempunyai pendapat, walaupun saya bukan beragama Buddha, Ya. tetapi dengan Pancasila, satunya adalah Ketuhanan Maha Esa mengakui agama yang resmi, sehingga itu nama Buddha Bar harus diganti. Ya. Itu menurut pendapat saya. Kenapa? Menyinggung suatu agama yang disahkan. Ya, diganti saja namanya ya Pak ya, tidak perlu ditutup begitu Pak. Enggak, diganti. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toto. Ya Pak Daniel, Anda melihatnya menemui banyak kendala tidak? Sementara ini hingga saat ini meskipun sudah protes bergulir, demonstrasi juga bergulir, Anda melihat dari respon dari Pemda DKI bagaimana? Ya, respon Pemda kami melihat hanya normatif. Tetapi pada akhirnya bagi saya, bagi kami, ini sesungguhnya persoalan relasi kekuasaan dan relasi modal. Maksud Anda? Jadi, keberadaan Buddha Bar sampai sekarang tidak bergeming, tidak menyerap aspirasi, kepedihan hati umat Buddha, karena pemilik Buddha Bar memang memiliki kekuasaan yang cukup dominan di dalam konteks kemasyarakatan, kepemerintahan. Dan dia juga memiliki relasi modal yang menjadi problem. Artinya keberadaan Buddha Bar itu menyangkut banyak pihak. Anda melihatnya juga begitu Pak, ada backing kekuasaan sehingga ini tidak bergeming, lambat sekali diresponnya. Jadi gini, terlepas ya, apakah ada seperti yang tadi diungkapkan ya oleh saudara Daniel, buat dewan itu bukan ukuran gitu loh. Ya. Kenapa kita katakan itu bukan ukuran? Kan sekarang zamannya tidak ada yang orang sebal ya. Ya, tapi itu Tebal artinya hukum. kalau ada backing kekuasaan harus berjuang lebih keras di DPRD untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Dalam posisi tanggung jawab pemerintah daerah, sebenarnya kita setara dengan gubernur kepala daerah. Artinya memang tugas kita menyampaikan dalam bentuk apakah pendapat dewan, apakah namanya minta penjelasan dan sebagainya. Tetapi kalau itu nanti menjadi suatu krusial yang bisa menjadi masalah di masyarakat, mengganggu stabilitas dan sebagainya, saya yakin dewan juga punya hak-hak lain yang bisa untuk kita buka ini menjadi suatu perdebatan ya. Perdebatan artinya gini, kenapa sih harus dipaksakan gitu? Kalau itu menimbulkan suatu problem, kan kalau usaha bisa usahanya bisa berjalan. Baik, ini sudah ada penelpon ini dari Surabaya. Halo, selamat malam. Ya, tampaknya terputus komunikasi kita nanti akan lanjutkan dengan interaktif juga, penelpon dengan pemirsa juga dengan narasumber di Wisma Nusantara. Apa kabar?